Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Galatia 3 ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya kita juga berhak menikmati janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari kehidupan Abraham, apa saja yang dia lakukan sehingga dia begitu dikasihi oleh Allah dan beroleh berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Saudaraku, ternyata Abraham adalah orang yang taat. Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan berkata, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tuju. Tercatat juga di dalam Alkitab bahwa dimanapun berada, Abraham senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah di sini berbicara tentang ibadah, dan di atas mezbah selalu ada korban, saudara. Beberapa mezbah yang dibangun Abraham adalah dekat Sikem. Kata Sikem berarti bahu. Artinya, ia mempercayakan segenap hidupnya di atas bahu atau pundaknya Tuhan, bergantung penuh kepada tuntunan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kepandaian dan kekuatan sendiri. Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, bila kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Abraham juga mendirikan mezbah di dekat Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 12 ayat 8. Betel berbicara tentang kediaman Tuhan, tempat Tuhan bertahta. Ini menunjukkan bahwa Abraham itu sangat menghormati Tuhan. Berkat senantiasa tersedia bagi umat yang menghormati dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Ini terjadi pada Obed-Edom juga, saudara. Ketika ia menerima tabut Allah di rumahnya, maka Tuhan memulihkan dan memberkati keluarganya secara luar biasa dalam waktu 3 bulan. 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Hal penting yang perlu kita ingat adalah hormati Tuhan dan prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, biar berkat-berkat Abraham pun menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Abraham memberi teladan penting bagi setiap kami yang mengaku percaya tapi tidak pernah membangun mezbah dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yang tidak mengutamakan kehadiran Tuhan. Mezbah berbicara tentang bagaimana kehadiran Tuhan itu penting dalam kehidupan, dan korban mengajar kami untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Allah ini. Engkau meteraikan firman dalam kehidupan kami, dan biarlah kami dengan kekuatan Roh Kudus, hidup kami tetap menghormati Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu, termasuk kesibukan-kesibukan kami, pekerjaan, studi, bisnis, usaha, bahkan pelayanan kami.
membangun mesbah di rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing. Itu menjadi prioritas kami sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan, Engkau mendapati kami dalam rumah kami masing-masing, dalam rumah tangga pendengar Bread of Life Audio, mengutamakan Tuhan. Ada persekutuan di sana, berarti ada mesbah Tuhan di sana, ada puji-pujian dan syukur, berarti ada korban di sana. Biarlah Tuhan, Engkau mendapati kami taat dan setia. Berkat Abraham itu juga menjadi berkat kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.